Usai membongkar mega skandal kasus korupsi PT Timah, pihak Kejaksaan Agung atau Kejagung kembali menggebrak dengan membongkar kasus dugaan grand corruption minyak mentah Pertamina hingga membuat negara tekor ratusan triliun. Dugaan korupsi kelas kakap ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah korupsi pejabat di tanah air. Kejagung mengungkapkan tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang mengoplos bahan bakar minyak atau BBM jenis RON 90 menjadi RON 92. Jika terbukti benar, kelakuan para pejabat ini tentu bikin masyarakat makin muak dengan kelakuan mereka yang tak hanya merampok uang negara, tetapi juga secara langsung menipu masyarakat dengan menjual BBM premium bodong lewat harga yang jauh lebih mahal. Bagaimana kronologi dan modus para pejabat korup ini beraksi? Kira-kira apa dan berapa vonis hukuman yang pantas buat mereka? Kasus ini bermula dari pengamatan Kejagung terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Salah satunya terkait keluhan kualitas BBM Pertamina yang diduga mengecewakan. Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Agung Harli Siregar, mengungkapkan bahwa laporan awal datang dari warga Papua dan Palembang. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kejagung kemudian melakukan investigasi dan mengumpulkan data. Dari hasil penyelidikan, ditemukan adanya anomali kenaikan harga Pertamax serta besarnya subsidi dari pemerintah berkaitan dengan praktik ilegal di dalam tubuh Pertamina. Sampai pada akhirnya ada keterkaitan dengan hasil-hasil yang ditemukan di lapangan dengan kajian-kajian yang tadi terkait. Misalnya kenapa harga BBM harus naik? Ternyata kan ada bahan-bahan pemerintah yang harusnya tidak perlu, jelas Harli. Lebih lanjut, temuan ini mengarah pada dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah di Pertamina Patraniaga. Karena adanya sindikasi yang dilakukan oleh para tersangka, akhirnya negara harus mengemban beban kompensasi dan subsidi yang begitu besar. Dengan semakin banyaknya fakta yang terungkap, kasus ini menunjukkan bagaimana praktik korupsi dapat berdampak luas pada ekonomi negara dan masyarakat. Kejagung terus melakukan pendalaman agar semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dalam keterangan persnya, Kejagung mengungkap modus yang dilakukan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produksi kilang dalam mengoplos Petralit menjadi Pertamax. Kasus tersebut terjadi di lingkup PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama atau KKKS pada 2018-2023 dengan kerugian keuangan negara senilai 197,3 triliun rupiah. Ada 6 orang dari PT Pertamina Subholding dan 3 broker yang ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya Maya Kusmaya atau MK selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, dan Edward Kor atau Echa selaku PV Trading Operation PT Pertamina Patraniaga. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Kejagung Abdul Kohar, mengatakan kasus korupsi Pertamina Patraniaga bermula di tahun 2018 ketika PT Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi. Namun terjadi pengondisian dalam rapat optimisi hilir yang digunakan untuk menurunkan produksi kilang yang menyebabkan produksi minyak bumi dari dalam negeri menjadi tidak terserap seluruhnya. Pengaturan tersebut sengaja dilakukan oleh Dirut Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan, PV PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono atau AP, dan Direktur PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin atau SDS. Rifa Agus dan Sani lantas membuat pemenuhan minyak dalam negeri yang sengaja tidak terserap tadi dengan melakukan impor minyak bumi. Dari situlah para tersangka mulai menjalankan modusnya dengan sengaja menurunkan produksi kilang dan menolak produksi minyak mentah dari dalam negeri. PT Kilang Pertamina Internasional kemudian mengimpor minyak mentah, sementara PT Pertamina Patraniaga mendatangkan produk kilang. Modus mereka berlanjut dengan harga pembelian impor yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga produksi minyak bumi dalam negeri. Dalam pengadaan produksi kilang oleh PT Pertamina Patraniaga, Rifa selaku Dirut melakukan pembelian atau pembayaran dengan harga versi RON 92. Padahal sebenarnya produk minyak yang dibeli adalah RON 90 atau Pertalit atau lebih rendah. Modus tersebut baru diketahui Kejagung setelah memeriksa dan menetapkan Maya serta Edward sebagai tersangka. Setelah BBM di blending, produk dijual dengan harga Pertamax. Perbuatan ini tidak sesuai dengan proses pengadaan produk kilang dan core bisnis PT Pertamina Patraniaga.
Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta dan Center of Economic and Law Studies atau CELIUS sejak 26 Februari 2025 membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban Pertamax oplosan. Hingga awal Maret pengaduan via luring dan daring itu telah menerima banyak 506 laporan masyarakat. Direktur LBH Jakarta Fadli Al-Fatan mengatakan laporan masyarakat itu akan menjadi rujukan bagi mereka untuk mendalami kasus dugaan pengoplosan BBM. Apabila pengoplosan itu terbukti benar, LBH Jakarta akan menjembatani masyarakat untuk memulihkan hak mereka atas kerugian dari tindak rasuah para bos di Pertamina itu. Kendati demikian, apabila Pertamina bersedia menunaikan ganti rugi kepada masyarakat, LBH Jakarta dan CELIUS akan mengurungkan niat untuk menempuh jalur hukum. Alasannya, kasus dianggap telah selesai sehingga tidak perlu digugat. Fadil mengatakan siap menggugat perusahaan BUMN itu bila Pertamina abai terhadap kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Terdapat dua opsi hukum yang mereka pertimbangkan, yakni gugatan class action atau citizen lawsuit. Nah guys, jika kamu merasa menjadi korban dari dampak pemakaian Pertamax oplosan, kamu juga bisa mengajukan keluhan dengan memindai kode QR untuk melapor. Nantinya kode QR itu akan mengarahkan ke formulir yang harus diisi. Kamu bisa menemukan kode QR ini di akun Instagram @lbh_jakarta. Lebih dari 3 kali lipat dari korupsi kasus PT Timah, dugaan grand korupsi Pertamina Patraniaga dikalkulasi mencapai 1 kuadriliun atau hingga bilangan 1.000 triliun. Kejaksaan Agung atau Kejagung sendiri sejauh ini memperkirakan potensi kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah pada 2023, dengan total akumulasi 5 tahun yang bisa mendekati 1 kuadriliun. Dari hasil kalkulasi kasar sementara, kerugian sebenarnya yang dialami negara bisa diprediksi sekitar 968,5 triliun rupiah. Namun perhitungan kasar tersebut belum terkonfirmasi dan masih memerlukan perhitungan kembali dengan melibatkan ahli keuangan untuk mengetahui pasti berapa besar nominal yang kerugian yang dialami negara. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan adapun perhitungan kerugian 193,7 triliun rupiah di 2023 berasal dari 5 skema utama, yaitu ekspor minyak mentah ilegal 35 triliun rupiah, impor minyak mentah melalui broker 2,7 triliun rupiah, impor bahan bakar minyak atau BBM melalui broker 9 triliun rupiah, kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur 126 triliun rupiah, serta subsidi BBM yang tidak tepat sasaran 21 triliun rupiah. Atas temuan Kejagung terhadap skandal Pertamax oplosan, pihak Pertamina Patraniaga Subholding Komersial dan Trading PT Pertamina menegaskan tidak ada pengoplosan Pertamax. Produk yang masuk ke terminal BBM Pertamina merupakan produk yang sesuai dengan RON masing-masing. Pertalite memiliki RON 90 dan Pertamax memiliki RON 92. Spesifikasi yang disalurkan ke masyarakat dari awal penerimaan produk di terminal Pertamina telah sesuai dengan ketentuan pemerintah, ujar Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Happy Wulansari. Happy melanjutkan, treatment yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna atau dyes sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Selain itu juga ada injeksi aditif yang berfungsi untuk meningkatkan performance produk Pertamax. Karena itu Happy mengimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir dengan kualitas Pertamax yang dijual. Happy menjamin hal tersebut karena berdasarkan klaimnya, Pertamina Patraniaga melakukan prosedur dan pengawasan yang ketat dalam melaksanakan kegiatan quality control atau QC. Distribusi BBM Pertamina juga diawasi oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Mega skandal ini mau tak mau menyeret nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok selaku mantan komisaris utama PT Pertamina periode 2019-2024. Kejagung menyatakan tidak menutup kemungkinan mengundang pihak-pihak yang terlibat sebagai saksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina Patraniaga, termasuk Ahok. Saat dikonfirmasi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku siap diperiksa. Ia menyebut jika perlu saat persidangan nanti, semua rekaman rapat Pertamina diputar agar masyarakat tahu apa sebenarnya yang terjadi. Meski siap diperiksa, Ahok menyebut dirinya tak tahu menahu perihal bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertamax dicampur dengan Pertalite, karena hal tersebut bersifat teknis.